Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita masuk ke sesi ketiga dalam pengajaran kita tentang eskatologi, yaitu teologi tentang akhir zaman. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk apa yang kita terima sebentar, dan semoga dengan kelas kita ini memberikan pemahaman yang lebih dalam, secara khusus tentang covenant, yaitu perjanjian Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami. Waktu yang baik ini boleh kami gunakan untuk belajar bersama-sama tentang master plan, program ilahi melalui perjanjian yang sudah Engkau berikan kepada hamba-hambamu. Hari ini kami boleh belajari, berikan pencerahan. Setiap hati dan pikiran kami semakin terbuka akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masa depan dunia ditinjau dari sudut Alkitab. Dan ini merupakan suatu studi eskatologi. Eskatologi sudah saya katakan itu kaitan erat dengan teologi akhir zaman. Nah, kita akan masuk tentang perjanjian Allah. Ketika kita bicara tentang perjanjian Allah, berarti kita melihat di sini bagaimana master plan program ilahi. Jadi cara kerja Allah itu bukan aut-autan begitu ya, dan dengan penuh dengan hikmat dan perencanaan yang matang, luar biasa. Saudaraku, di dunia ini memang tidak ada yang pasti. Kita akui itu ya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yakin ada satu hal yang pasti, tak dapat diragukan kepastiannya. Yaitu apa? Perjanjian Allah. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama tentang covenant, ya, perjanjian Allah ini. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Itulah intinya. Meskipun segala sesuatu itu akan berakhir. Kalau kita melihat pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dalam perjanjiannya tidak akan mungkin berubah. Artinya, dalam janji-janji Allah itu, Allah telah meletakkan garis besar rencananya dan peranan yang harus kita mainkan dalam rencana itu. Nah, apa arti kata covenant atau perjanjian? Dalam teks bahasa Ibrani, kata perjanjian dari kata berit. Kata berit ini artinya membangun situasi atau hubungan legal dan formal yang dibuktikan dan diteguhkan dengan sebuah sumpah. Dalam perjanjian lama, kata berit dipakai untuk menyatakan perjanjian antara bangsa, individu yang sederajat, maupun antara pribadi atau kelompok yang lebih tinggi dengan pribadi atau kelompok yang lebih rendah. Bisa kita amati misalnya dalam Kejadian 14 ayat 13, Kejadian 31 ayat 44 sampai 47, lalu 2 Samuel pasal 5 ayat 3. Secara teologis, berit digunakan untuk mengungkapkan perjanjian antara pertama Allah dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita tahu Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, negeri yang penuh dengan penyembahan berhala. Dia harus meninggalkan orang tua, keluarga, ya, kepada sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah memberikan perjanjian di mana Abraham dan Sarah akan memiliki anak. Nah, pada waktu itu usia Abraham umur 75 tahun, istrinya 25 tahun. Kita bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3.
Lalu kemudian kita melihat juga perjanjian Allah dengan imam-imam, dengan para imam. Bisa kita lihat dalam Bilangan 25 ayat 12 sampai 13. Kemudian perjanjian dengan Daud. Allah berjanji membuat perjanjian dengan Daud dalam 2 Samuel 23 ayat 5. Lalu kemudian muncullah perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ya, memang sebaiknya ayat-ayat yang dibaca, tetapi saya ingin lebih efisiensi waktu dan efektif ya. Nanti ketika mengikuti acara ini bisa di-pause, baca Alkitab sendiri begitu ya. Nah, secara teologis kata berit itu menjelaskan ikatan. Ikatan apa? Ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Kita melihat contoh perjanjian yang akan kita pelajari nanti. Ada perjanjian Nuh, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Perjanjian Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Musa, Keluaran 19 sampai 24. Perjanjian Daud, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16. Dan juga ada perjanjian Adam. Itu yang pertama. Nah, saudara, perjanjian itu merupakan sarana ilahi. Sarana ilahi. Perjanjian merupakan sarana ilahi bagi Allah untuk menempatkan garis besar rencana agungnya serta peranan yang dapat kita perbuat dalam rencana itu. Jadi kita tidak boleh jadi penonton juga, kita harus meresponi apa yang menjadi desain rancangan dari rencana Allah itu. Sejumlah pribadi, kita lihat di Alkitab, sudah dipilih oleh Allah dengan tujuan untuk mengungkapkan perjanjian tersebut. Nah, kita melihat gambar ini, chart ini, kita dari atas kerajaan Allah yang kekal, namun kita tahu juga ada kerajaan palsu yaitu setan. Namun Tuhan punya rencana kan? Manusia gagal, Adam dan Hawa gagal karena dosa, namun Tuhan merencanakan keselamatan sehingga ada jalur keselamatan. Dan jalur keselamatan itu memang melalui salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kerajaan Allah di bumi ditampilkan. Nah, kalau kita melihat tentang kondisi ya zaman ya, dari kekekalan, lalu zaman Adam itu suara hati, lalu pemerintahan manusia, lalu bapak-bapak iman, hakim-hakim, lalu lanjutkan raja-raja, lalu nabi-nabi, anugerah. Anugerah itu kapan? Ya sekarang ini, masa gereja. Dan nanti ada milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Nah, jadi kerajaan Allah di bumi ini kita lihat, yaitu masa Israel. Zaman bapak-bapak, ya bapak-bapak iman, hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi. Dan anugerah itu adalah masa orang Kristen. Dan kita tahu juga di tengah-tengah ini ada masa Israel dan masa orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita kenal juga ada perjanjian Palestina, ya, Ulangan 26 sampai 30. Ada perjanjian Daud, ya, ada perjanjian baru sudah kita singgung tadi, perjanjian Abraham. Kita melihat dispensasi ujian-ujian ketaatan. Kita melihat tanpa dosa, kemerdekaan, ya. Lalu kita melihat kemudian suara hati, ya keputusan sendiri, diberikan kebebasan ya sebagai pribadi yang punya kehendak bebas. Lalu ada zaman pemerintahan manusia, janji, itu perjanjian, hukum, lalu anugerah dan milenium. Kira-kira itu gambarannya. Ya, kita lanjutkan, nanti kita akan pelajari di sini. Ada 3 unsur atau sifat dalam suatu perjanjian. Pertama, pernyataan rencana Allah yang akan datang. Nah, ini bersifat futuristik, yaitu yang akan datang dinyatakan melalui nubuatan. Jadi rencana Allah itu disampaikan yang kaitan dengan yang akan datang. Sudah disampaikan. Itu disebut dengan nubuatan. Beda dengan ramalan. Yang kedua, janji-janji itu menuntut iman secara progresif dari pribadi-pribadi untuk mempercayai kepastian penggenapan akan karya ilahi Allah. Yang ketiga, janji Allah itu bersifat pasti.
persis, spesifik. Ini merupakan sifat yang membedakan perjanjian-perjanjian tersebut dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia yang bisa berubah. Ya. Nah, kepastian dari janji-janji Allah ini didasari apa? Dengan firman Tuhan sendiri yang terlihat dalam ungkapan. Misalnya ya, Kejadian 12 ayat 1-3 di mana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Kita jumpai kata aku akan. Aku akan. Artinya waktu itu belum, tapi disampaikan aku akan. Kejadian 12 ayat 1-3. Kita bisa lihat juga ke Ulangan 30 ayat 1-10. Lalu juga 2 Samuel 7 ayat 1-16 dan lain sebagainya. Jadi perjanjian Allah ini bersifat unilateral. Unilateral, bukan bilateral ya. Unilateral, artinya perjanjian sepihak. Jadi Allah yang menyatakan perjanjian. Jadi tidak ada satu apapun yang bisa membatalkan penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Nah, jadi 3 sifat utamanya ialah nubuatan yang menuntut apa? Iman dan kepastian. Nah, kita melihat sekarang bagaimana pembagian nubuatan ini. Pertama, perjanjian seminal. Seminal. Hanya benih perjanjian itu yang diungkapkan. Sedangkan perincian selanjutnya dinyatakan kemudian. Lalu yang kedua, perjanjian sentral. Pusat dari perjanjian itu ialah perjanjian kepada Abraham. Nah, tujuan utama dari perjanjian pertama menyatakan rencana Allah bagi kerajaannya di bumi ini. Jadi Allah ingin menegakkan kerajaan di bumi. Yang kedua, menyatakan metode penyelamatan dan pemberkatan manusia. Jadi ada perjanjian kaitan erat dengan keselamatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, menyediakan dasar bagi hubungan relasi manusia dengan Allah yang didasari dengan iman. Itu tujuan utama. Nah, dalam hal ini kita belajar tentang progressive revelation. Ya, tadi sudah kita singgung tentang harus progresif ya, perjanjian itu. Nah, untuk tujuan merealisasikan rencana agung Allah, perjanjian mulia di atas itu tadi diungkapkan oleh Allah sebagai progressive revelation. Apa itu progressive revelation? Yaitu penyataan, bukan pernyataan, penyataan, pewahyuan atau revelation. Ya, penyataan-penyataan wahyu ilahi Allah disingkapkan secara bertahap dari satu periode ke periode yang lainnya dalam Alkitab. Contoh pertama, darah korban binatang dalam perjanjian lama itu digunakan sebagai penutup dosa. Seperti diperlihatkan oleh hukum Musa. Tetapi saudaraku, darah binatang ya yang sudah dicurahkan tersebut disempurnakan oleh darah Kristus sebagai penebus dan penghapus dosa yang mutlak. Banyak dibicarakan dalam Ibrani pasal 7 sampai pasal 9. Jadi darah binatang itu tidak menyelesaikan masalah dosa. Dan satu-satunya jalan yaitu darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Contoh kedua, pada awalnya Allah menyatakan bahwa makanan bagi Adam hanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan buah pepohonan saja. Itu diungkapkan dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Luar biasa ya, tumbuh-tumbuhan dan buah pepohonan. Mengapa? Umurnya panjang. Tapi setelah peristiwa air bah, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk makan daging. Ini perjanjian ya, zaman Nuh. Kejadian pasal 9 ayat 2-3. Sedangkan pada zaman Musa, Allah memberikan larangan khusus untuk tidak mengkonsumsi binatang-binatang tertentu yang dianggap haram, tidak boleh dimakan. Dalam Imamat pasal 11. Jadi kita melihat tadi ya, pertama makan buah-buahan, sayuran ya. Kemudian zaman Nuh boleh makan daging, zaman Musa ada makanan tertentu yang tidak boleh dimakan. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir di bumi, semua larangan mengenai makanan tersebut disempurnakan. Sehingga tidak ada satupun makanan yang berasal dari Allah dapat dinyatakan haram. Semua
bisa dimakan. Namun ingat ya, sebagai catatan, semua itu bisa dimakan, tapi berguna enggak? Bisakah kita memuliakan Tuhan? Memang pernyataan itu ada di Markus pasal 7 ayat 19, banyak sekali ayatnya. Kisah Rasul 10, 14, 15, walaupun ini cuma memberikan gambaran ya tentang pelayanan Petrus terhadap orang yang bukan Israel. Lalu pasal 11 ayat 9, Kisah Rasul. Roma pasal 14 ayat 14, 1 Timotius 4 ayat 4. Ya, kita boleh makan apa saja. Namun berguna enggak? Membangun enggak? Ya, kalau kita tahu kita punya kolesterol tinggi, kita makan daging yang bisa menaikkan kolesterol, sebaiknya jangan dimakan dong. Ya kan? Nah, jadi Allah tidak menyatakan seluruh wahyunya kepada manusia secara sekaligus. Kenapa dikatakan progressive revelation? Sebab manusia sebagai ciptaan yang terbatas tidak sanggup menerima dan memahami semua wahyu ilahi yang agung dalam satu periode atau keadaan yang bersamaan. Jadi bertahap. Dalam merenungkan kebenaran Allah dan rencananya bagi manusia, perjanjian baru harus diperhatikan secara dominan. Implementasi dari seluruh wahyu, yaitu perjanjian lama ada 39, perjanjian baru ada 27. Disajikan Allah melalui perjanjian ilahi. Kepada siapa? Pribadi-pribadi tertentu yang secara teologis dikenal dengan beberapa sebutan. Ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana garis besar rencana buatan Allah. Dan kita lihat di sini ada perjanjian seminal, ada perjanjian sentral, ada perjanjian khusus, ada perjanjian pengganti. Nah, perjanjian seminal itu adalah Adam. Ya, Adam itu personal. Nuh itu pemerintahan. Karena ada orang-orang yang dia pimpin, ya kan? Perjanjian sentral yaitu Abraham. Ya, Abraham, Kejadian di 12 sampai pasal 15. Nah, dalam perjanjian sentral itu ada berkat personal, ada berkat teritorial, ada berkat nasional, ada berkat universal. Kalau bicara tentang perjanjian seminal, Adam personal, itu berkat personal. Nuh, pemerintahan berkat nasional. Namun ada perjanjian khusus, perjanjian Musa. Nah, perjanjian Musa itu ada kaitan erat dengan berkat personal juga. Lalu ada Palestina, Ulangan 28 sampai 30. Ada perjanjian Daud, 2 Samuel pasal 7. Lalu ada Kristus, Galatia 3. Kristus berkat universal. Dia datang berkarya untuk semua orang. Lalu perjanjian pengganti, itu disebut perjanjian baru. Yeremia 31. Nah, apa tujuan perjanjian? Untuk menyatakan rencana Allah tentang kerajaan Allah di bumi. Dan juga sekaligus menyatakan metode penyelamatan dan pemberkatan Allah bagi umatnya. Nah, yang pertama dalam pertemuan kita ini kita akan belajar dulu perjanjian Adam ya. Hanya sebatas perjanjian Adam karena waktu kita saya batasi. Nah, dinamakan perjanjian Adam ini disebut dengan perjanjian seminal. Sudah saya singgung tadi. Karena belum utuh dan baru sebagian saja. Semi. Yang merupakan penyataan Allah tentang penebusannya. Nah, rencana Allah bagi kepentingan manusia yang diungkapkan Allah melalui penebus. Yaitu apa? Benih wanita yang dijanjikan akan menghancurkan setan dan membawa keselamatan. Nah, saudara, kita lihat dalam Kejadian 3:15. Di situ ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah menyatakan perjanjiannya. Itu disebut perjanjian Adam. Dan Kejadian 3:15 ini seringkali para teolog mengatakan proto-evangelium. Ini merupakan prolog atau juga dapat disebut sebagai tipologi dari perjanjian baru. Karena apa? Karena dipandang sebagai ringkasan Injil yang disebut proto-evangelium. Proklamasi Injil yang pertama. Lewat Kejadian 3:15 ini kita mendapatkan pernyataan dari Allah lewat ayat ini, di mana Allah berkata melalui keturunan Adam dan Hawa yang akan meremukkan kuasa si ular. Keturunan Adam dan Hawa. Jadi ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah disebutkan.
Jadi Yesus kita tahu ada secara manusiawi, dari aspek biologisnya, beliau berasal dari Adam. Dan proto-evangelium ini merupakan proklamasi Injil yang pertama. Jadi penebusan itu akan terjadi lewat keturunan Adam. Nah, rencana penyelamatan manusia dijanjikan melalui apa? Melalui penyataan bahwa keturunan atau benih perempuan itu, yaitu Hawa, akan menghancurkan keturunan si ular, yaitu setan. Nah, keturunan ular ini, saya katakan lagi, adalah setan. Dan manusia yang terlibat dalam pekerjaan atau kerajaan kegelapan, atau orang-orang yang bapaknya adalah iblis. Yohanes 8:44, dia adalah bapak dari pendusta. Tapi mereka semua akan dikalahkan dan dihancurkan oleh keturunan perempuan, yaitu Hawa, yaitu Kristus. Jadi kita lihat Yesus berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, dalam Kejadian 3:15 kita jumpai kata benih. Dalam bahasa Ibrani, zera memiliki pengertian mesianis yang diungkapkan secara berkesinambungan dalam kitab Kejadian. Misalnya, dalam Kejadian 12 ayat 3 telah dijelaskan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Jadi bukan bicara tentang Ishak saja. Dalam Kejadian 22:18, di mana kita lihat di mana sana Ishak mau dikorbankan, digantikan dengan domba. Kejadian 26 ayat 4 juga bisa diberikan data di situ. Menurut tabib Lukas yang juga sang penulis Injil Lukas dan juga menulis Kisah Para Rasul, ya, benih perempuan yang juga merupakan keturunan Abraham yang membawa berkat tersebut ialah Kristus. Kisah Rasul 3 ayat 25 yang datang untuk mati dan bangkit guna menebus dosa manusia agar mereka memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Sebab itu proto-evangelium atau Injil pertama bahwa benih perempuan itu sangat jelas. Itu merujuk kepada Mesias atau Kristus. Dua kata ini memiliki arti yang diurapi, yang datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis termasuk dosa dan maut. Bisa kita lihat Ibrani 2:14, 1 Yohanes 3:8 dalam misi proto-evangelium. Relasi antara janji dalam Kejadian 3:15 dengan Tuhan Yesus Kristus semakin diperjelas dengan unsur darah yang dicurahkan oleh Allah untuk menyelubungi Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 21. Nah, puji Tuhan, kiranya apa yang kita pelajari ini menolong kita bagaimana Allah memiliki rencana kepada manusia. Kita lihat dalam penciptaan awal. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki citra Allah. Luar biasa kan? Atau boleh katakan kalau ingin melihat Allah, lihatlah manusia. Jadi manusia itu adalah pilot project-nya Allah. Sangat disayangkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Namun bukan berarti kegagalan Adam dan Hawa, ya, sehingga dia berdosa, bukan berarti rencana Allah itu batal, gagal. Tidak. Rencana Allah tetap berjalan. Karena itu Allah menyampaikan ya perjanjian demi perjanjian. Dan malam ini kita belajar perjanjian bersifat seminal yang bersifat pribadi kepada Adam. Ya, di mana keturunan Adam dan Hawa yang disiapkan oleh Tuhan ke depan untuk meremukkan kuasa si ular sehingga ada penebusan bagi setiap yang percaya. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami terima, boleh kami dengar. Biarlah ini memberikan semakin terang benderang tentang rencana yang sudah Kau tetapkan bagi manusia di dunia ini. Berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom.